Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, kelas 9 MTS Al-Miftahiyah yang Pak Guru cintai. Seperti biasa pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa protokol COVID-19 selalu diterapkan dimanapun saja kalian berada, yaitu sering cuci tangan, kemudian wajib memakai masker dan menjaga jarak satu dengan lainnya. Alhamdulillah, anakku sekalian yang Pak Guru cintai, hari ini pertemuan yang keempat di pelajaran fikih di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, Pak Guru mengingatkan kalian untuk selalu absen. Ya, udah absen belum? Kalau sudah, langsung kerjakan tugas nanti setelah video ini selesai. Nanti akan Pak Guru share materi-materi yang akan kalian kerjakan. Anak sekalian, materi fikih pada hari ini adalah tentang materi kali ini adalah masih tentang kurban, walaupun hari rayanya sudah lewat. Kita tetap melanjutkan tentang kurban. Flashback ke belakang bahwa pengertian kurban sudah kalian mengerti, ketentuan penyembelihan kurban, kemudian pengertian penyembelihan. Sekarang berlanjut adalah rukun penyembelihan kurban. Rukun merupakan komponen penting yang ada dalam setiap ibadah penyembelihan binatang, juga termasuk bagian dari ibadah. Sedangkan rukun penyembelihan yang pertama adalah ada orang yang menyembelih, itu sudah pasti. Yang pertama disiapkan ada orang yang akan menyembelih. Percuma ada hewannya, kemudian ada alatnya, tapi tidak ada yang menyembelih. Celingak-celinguk, bingung. Siapa nih yang menyembelih? Sapi udah siap, ya. Anak-anak sudah memegang sapinya siap untuk disembelih. Tapi siapa yang menyembelih? Terutama adalah orang yang menyembelih. Yang kedua adalah ada hewan yang akan disembelih, pasti, ya. Ada orang yang menyembelih bawa-bawa golok, tapi mana hewannya? Enggak ada. Nah, itu termasuk rukun, ya. Yang ketiga adalah tujuan penyembelihan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk berkurban. Tujuan penyembelihan ini adalah supaya kurban itu terlaksana. Nah, yang keempat ada alat untuk menyembelih. Apa alatnya? Yaitu senjata tajam. Ya. Nanti akan dijelaskan. Yang ketiga, syarat-syarat penyembelihan. Apa syaratnya kalau orang ingin menyembelih? Orang yang menyembelih syaratnya yang sah penyembelihannya sebagai berikut. Dia harus beragama Islam atau ahli kitab. Gampangnya Islam lah. Kalau ahli kitab itu adalah orang-orang yang memegang
memegang teguh kitab samawi yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Yang mudah dia beragama Islam. Kalau ahli kitab sekarang jarang. Kemudian mengkonsumsi sembelihan ahli kitab atau orang Yahudi dan Nasrani adalah halal hukumnya. Misalnya ada ahli kitab, ya orang Yahudi, orang Nasrani, itu dia masih memegang teguh ajaran kitab samawi yang asli dari Allah Subhanahu wa taala, maka penyembelihannya halal. Seperti Allah berfirman, Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum. Artinya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu adalah halal bagimu. Dan makanlah dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Al-Quran surat Al-Maidah. Jelas di sini, walaupun dia orang Yahudi, dia orang Nasrani, tapi dia masih memegang teguh ajaran kitab samawi, maka sembelihannya hukumnya halal. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Nah, sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa mengkonsumsi daging hewan sembelihan ahli kitab haram. Kenapa? Karena ahli kitab juga termasuk orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan makhluk lainnya. Mereka mengkiaskan antara sembelihan orang kafir dengan sembelihan orang musyrik. Itu sebagian ulama saja. Ya. Tadi yang pertama Islam, yang kedua adalah berakal. Pasti masa orang gila nyembelih hewan kurban, nggak mungkin ya, bisa habis orang, bukan sapinya, bukan kambingnya disembelih, orangnya disembelih. Berakal, orang yang gila atau orang yang tidak sadar karena mabuk atau sebab lainnya tidak sah untuk menyembelih. Orang mabuk jangan disuruh menyembelih korban, bahaya. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak sempurna akalnya menurut Islam. Jangan ya, kali-kali kasih orang yang sehat akalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mumayyiz. Apa mumayyiz? Adalah orang yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk, sesuatu yang salah dan yang benar. Dengan kata lain, mumayyiz adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak anaknya, seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna. Sudah sempurna dia, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Namun belum dalam keadaan benar-benar sempurna. Dia belum sampai mengalami fase haid untuk perempuan atau keluar air sperma. Oleh karenanya penyembelihan binatang yang dilakukan anak yang belum tamyiz dinyatakan tidak sah. Harus mumayyiz atau harus tamyiz. Menurut Syekh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ketiga syarat di atas ditambah 2, yaitu laki-laki dan tidak menyia-nyiakan sholat. Biasanya ustadz-ustadz tuh ya yang motong-motong hewan kurban. Gak mungkin preman disuruh pengurus masjidnya untuk nyembelih hewan kurban. Gak, biasanya ustadz. Kenapa? Karena laki-laki dan dia untuk ibadah ya bisa dikatakan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah syarat seseorang yang sah untuk menyembelih. Diulangi, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal sehat, yang ketiga mumayyiz. Tapi menurut Ibnu Rushd bahwa ketiga syarat di atas tambah 2, apa itu? Laki-laki dan tidak menyia-nyiakan sholat. Nah, selanjutnya yang B, binatang yang disembelih. Apa saja sih Pak yang binatang yang disembelih? Yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, pasti. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Ya, pasti masih keadaan hidup.
Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Ya, binatangnya adalah binatang yang halal, kambing, sapi, domba, kerbau, unta, ya itu halal. Nah, sekarang tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan yang pertama adalah tujuan penyembelihan untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara halal dimakan. Hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara haram dimakan. Contoh, menyembelih tidak menyebut nama Allah, tapi menyebut selain Allah. Ya, tidak membaca bismillah, tapi menyebut nama lain demi Nyi Roro Kidul, misalnya. Demi langit, demi bumi, nggak boleh. Hewan yang mati tidak karena disembelih juga haram untuk dimakan. Pasti yang disembelih kan mati karena tidak disembelih itu hukumnya haram. Seperti bangkai, ya nggak boleh kecuali ikan dan belalang. Ikan mati di laut, belalang itu boleh dimakan. Niat penyembelihan yang benar ialah menyembelih binatang dengan tujuan yang diridhoi Allah. Tujuan itu diantaranya untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Jika ada niat penyembelihan untuk hal lain berlawanan dengan ketentuan syariat ini seperti menyembelih hewan untuk sesaji arwah nenek moyang, maka itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Atau tumbal, maka hasil sembelihannya haram untuk dikonsumsi. Seperti firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, disunahkan ketika menyembelih untuk membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Menyembelih binatang sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dari Aisyah, an qauman qalu ya Rasulullah inna qauman ya'tuna bil lahmi la nadri adzakara bismillah alaihi salam amla qala sa'u alaihi antum waqulu. Dari Aisyah, Rasulullah berkata, sungguhnya suatu kaum telah datang kepada kalian membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah waktu penyembelihannya mereka menyebut nama Allah atau tidak. Apakah kami boleh makannya atau tidak? Rasulullah menjawab, sebutlah nama Allah dan makanlah. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bismillah itu merupakan syarat sah penyembelihan seperti mazhab Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Seperti firman Allah, fakulu mimma dzukira Rasulullah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayat Al-Quran surat Al-An'am. Demikian materi fikih pada pagi hari ini. Nanti tugas akan Pak Guru share. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti materi yang sudah Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Dan Pak Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.